Oke guys, pada video kali ini saya ingin mereview terkait dengan kamar hotel. Yuk kita masuk. Jadi cara buka kamar hotel, kita biasanya kasih kartu hotel. Nah, kita tinggal tempelkan di dalam sensornya. Ya guys, kita tempelkan. Jadi kita setelah masuk ke dalam ruangan, nah kita nyalakan lampunya dengan menggunakan kartu ini. Ya, kita masukkan. Nah, nyala guys. Jadi menyalakan lampu ini tinggal masukkan kartunya ke dalam stop kontak. Nah, apa aja yang ada di dalam kamar? Yuk kita lihat. Disiarkan secara live dan disaksikan oleh seluruh penjuru negeri. Menginjak usia 2 tahun, bocah cilik ini pun memulai langkahnya sebagai aktor layar lebar dengan membintangi sebuah film. Oke guys, jadi ketika kalian memilih hotel, itu tinggal kalian pilih apakah kalian mau pilih yang twin atau yang single. Nah, kalau misalkan twin berarti kamar tidurnya itu ada 2 seperti ini. Ada 2. Nah, terus kalau misalkan kalian pilih yang single, maka kamar tidurnya, bedroomnya ini hanya 1. Nah, kebetulan saya ini pilih yang twin, jadi kamar tidurnya ada 2. Cuma kalau misalkan kalian bawa pasangan, ini memang kurang asik sih. Kalau misalkan pilih yang twin, mending ketika kalian bawa pasangan, misalkan istri, pacar atau siapa, nah kalian mending pilih yang single aja. Nah, kalau twin ini ketika kalian misalkan sama temen atau sama orang tua atau sama anak, mungkin bisa pilih yang twin. Oke, di dalam kamar hotel itu ada apa aja? Ya, jadi di dalam ini kita nanti ada tempat tidurnya ya, bedroom. Kemudian nanti difasilitasi dengan telepon ya. Jadi ini ketika kalian butuh sesuatu, misalkan butuh password wifi, kalian telepon ke resepsionis. Kemudian kalian butuh misalkan minuman, itu kalian tinggal telepon ke restoran atau house speaking. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada air minum. Jadi kalian di dalam kamar itu nanti akan disediakan air minum dalam bentuk botol. Itu biasanya ada 2. Nah, terus kalau kalian butuh lagi, misalnya kurang ya 2 itu karena ada 2 orang, ya kalian tinggal pesen lagi, tinggal telepon. Biasanya 1 botol ini nggak gratis tambahannya, tetapi kalian biasanya dihargai 1 botol ini Rp5.000 atau kadang lebih, tergantung bintangnya sih. Kalau bintang hotelnya makin tinggi, misalnya bintang 5, tentu harganya ya jauh lebih mahal tentunya. Oke, nah selain ada ini botol minuman, kalian juga disediakan gelas. Jadi ketika kalian butuh ngopi atau ngeteh, nah di sini juga disediakan kopi, teh, gula. Nah, ini komplit guys, komplit banget. Nah, kalian nggak perlu kalau misalnya ke hotel bawa dari rumah, nggak perlu repot-repot, udah disediakan di sini. Gelasnya sudah ada. Terus tekonya untuk memasak air ini juga udah ada. Ini pakai listrik tentunya. Nah, tinggal kita nyalakan aja, taruh air, udah jadi deh. Kalian bisa ngopi, bisa ngeteh. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada TV di sini untuk nonton ya. Jadi biar kalian terhibur. Nah, ada apa lagi ya? Nanti kalian di sini akan di almari ini ya, maksudnya ini bisa menaruh pakaian yang sudah dipakai, digantung.
digantung di sini nih guys. Jadi pakaian yang sudah dipakai biar yang kotor itu nggak kemana-mana, digantung aja di sini. Biasanya kalian kan pasti kalau misalnya ke hotel bawa pakaian banyak. Kalau yang masih bersih bisa taruh di atas ini, atau kadang difasilitasi dengan almari sendiri. Misalkan di sini nih almari ini nih. Almari ini jadi kalian bisa menaruh pakaian yang masih bersih di sini, sedangkan yang kotor digantung di sini. Nah, kemudian kalian itu kalau di hotel disediakan sandal hotel seperti saya nih. Ini sedang memakai sandal hotel. Biasanya sandal hotel ini tipis karena sekali pakai. Jadi ketika kalian sudah sehari pakai itu biasanya dibuang. Nah, biasanya di hotel ini disediakan 2 sandal ini. Jadi buat kalian sama pasangan kalian. Jadi ada 2 sandal. Nah, itu ada di almari. Nah, biasanya selain sandal, kalian kan kalau misalkan di kamar hotel itu kan pasti kemana-mana ya. Misalkan kalian mau beli oleh-oleh pasti kan keluar dulu, atau kalian mau berenang pasti keluar dulu dari ruangan kamar. Nah, untuk menaruh barang-barang misalkan seperti perhiasan, kemudian uang tunai, handphone ataupun laptop, ini kalian bisa tempatkan di brankas. Ini setiap kamar hotel pasti ada brankasnya, saya jamin itu. Ini contohnya nih brankasnya nih. Nah, kalian tinggal pencet aja nih kodenya, nanti dia akan mengunci sendiri. Tapi yang perlu kalian ingat, kodenya harus selalu ingat biar kalian bisa membuka lagi. Kalau enggak susah, nanti uangnya nggak bisa ambil. Nah, kemudian selain itu ada apa lagi ya? Masih banyak guys. Oh ya, kita belum masuk ke kamar mandi ya. Di kamar mandi ini juga sudah disediakan peralatan untuk mandi. Jadi kalian tidak usah repot-repot membawa misalkan seperti handuk, kemudian membawa sabun, kemudian membawa gosok gigi, pasta gigi. Itu nggak usah guys, karena di sini sudah disediakan. Nah, kita lihat aja yuk apa aja yang disediakan. Oke guys, jadi di dalam kamar mandi biasanya sudah disediakan. Yang pertama, ini ada sabun mandi yang berbentuk cair. Nah, biasanya dikasih 2. Nah, selain sabun mandi yang berbentuk cair, ini juga disediakan sabun mandi yang berbentuk padat. Jadi ada 2 guys. Jadi kalian nggak mungkin kekurangan sabun mandi, sehingga nggak perlu dari rumah bawa sabun mandi, kecuali kalian alergi perlu sabun mandi yang khusus. Nah, kalian perlu bawa itu tentunya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, selain sabun mandi ada yang namanya sikat gigi ini ya. Ada 2 pasang sikat gigi udah disediakan. Kalau misalkan kita buka, ini pasta giginya memang isinya cukup hanya untuk pagi dan sore, untuk ya 1 hari lah seperti itu. Ini ada sikat giginya, ini ada pasta, cuma pastanya sedikit, makanya hanya cukup untuk 1 hari. Nah, ini dikasih paling maksimal 2. Ya kalau misalkan kalian kurang, misalkan ada anak-anak kan berarti kan 3 orang kan ya, kalian bisa minta lagi sama housekeeping. Itu biasanya gratis. Kalau air minum kan bayar, tapi kalau misalkan peralatan mandi itu gratis. Kayak handuk juga misalkan kurang, gratis. Nah, kemudian di sini ada apa ini ya? Oh, ini misalkan buat perempuan ini, ketika kalian mandi rambutnya nggak mau basah, misalkan sedang haid seperti itu, sedang dapat ya, disediakan di sini. Jadi memang komplit guys untuk peralatan mandi. Jadi, terus apa lagi ya? Kalau mandi kan biasanya selain menggunakan sabun mandi, menggunakan sampo ya. Nah, sampo ada nggak ya? Oh, kita lihat dulu guys, ada nggak ya? Kayaknya ada nggak ya nih? Kalau biasanya sih ada. Oh ya, ada nih guys. Jadi ini nih ada sampo ya, ada sampo. Biasanya disediakan cuma 1 aja, cukup 1 hari. Jadi memang sistem di hotel itu menyediakan peralatan mandi itu hanya cukup digunakan untuk 1 hari itu aja. Jadi ketika udah jam 12 siang nanti
tim housekeeping atau pembersih ruangan itu akan datang untuk mengganti peralatan-peralatan yang udah dipakai oleh kita. Jadi kayak misalkan peralatan mandi, misalkan sampo, sabun, pasta gigi yang telah kita pakai itu nanti akan mereka bawa, udah dianggap sampah lah ibaratnya seperti itu. Nah, mereka akan mengganti dengan produk-produk yang baru. Nah, seperti itu guys. Kemudian selain peralatan mandi, biasanya kan kalian kalau misalnya habis mandi perlu apa ya, tisu ya. Nah, ini tisu sudah disediakan guys, tisu. Nah, biasanya tisu tuh ada dua, ada di meja yang di samping TV sama ada di kamar mandi. Nah, untuk menambah keromantisan kalian dengan pasangan ya, bagi yang sedang bulan madu ya, misalkan kalau bulan madu pasti ke hotel kan ya, wisata kemana dan nginepnya di hotel. Nah, untuk menambah keromantisan ini biasanya hotel yang biasanya bintang 4 ke atas, bintang 4, bintang 5 ini menyediakan lilin ya. Jadi ini disediakan gelas sama lilinnya, tapi sayangnya ini kebetulan lilinnya mungkin housekeepingnya lupa ya, tidak ini apa, ngasih lilin, sehingga misalkan kalian perlu tinggal telepon aja ke housekeepingnya untuk menambah keromantisan kalian sedang bulan madu. Nah, biasanya kalau misalkan di hotel, toilet itu selalu menggunakan toilet yang jongkok guys, apa yang duduk guys, bukan toilet jongkok. Jarang banget pokoknya kalau toilet jongkok, pasti duduk semua, karena ya apa ya, mencerminkan suasana modern seperti itu, mewah dan elegan. Nah, oke, kita masuk guys. Jadi kalau misalnya kalian mandi, biasanya menggunakan shower guys. Jadi gini guys, nih. Jadi kalau ini kan untuk mengisi bak mandi, biasanya tergantung hotel itu, ada yang menyediakan bak mandi, ada yang menyediakan shower doang tanpa bak mandi. Kalau bak mandi ini guys seperti ini ya, untuk menambah keromantisan kalian dengan pasangan, bisa mandi bareng di sini, tetapi hanya disediakan untuk hotel bintang 4 dan 5. Hotel bintang 4 ketika kalian beruntung mendapatkan, biasanya ada kamar mandi yang isinya bedroom kayak gini, tempat mandi ini. Tapi kalau misalkan bak mandi ini tidak ditemui di hotel 4, ya memang kadang-kadang ada, kadang enggak sih kalau di hotel bintang 4. Pokoknya kalau bintang 5 pasti ada guys. Nah, kalau kalian mandi itu biasanya pakai shower guys. Nih showernya, pakai shower guys. Jadi untuk mandi biar kalian apa ya, biar nggak kedinginan, di shower ini airnya itu disetting menjadi 2, yang dingin dan yang hangat. Ini guys, jadi cara nyetingnya gimana guys? Nih, kalau misalkan kalian pengen yang dingin, kalian tinggal tekan ini ya, geser ke kanan aja. Tetapi kalau kalian pengen yang panas, kalian tinggal ini ditekan ke kiri aja, nanti akan keluar air yang panas. Tapi sebelumnya kalian harus nyalakan ini dulu ya, dinyalakan dulu. Nah, tinggal kalian atur, kalau mau dingin kalian ke kanan, kemudian kalau misalkan kalian mau panas tinggal ke kiri aja. Jadi sesuai dengan selera kalian lah pokoknya, mau dingin mau panas terserah. Nah, kemudian kalau mandi habis selesai kan disediakan handuk ya guys. Ini handuk guys. Jadi di hotel pasti disediakan handuk, ada 2 guys di situ. Nah, ada handuknya ya guys. Jadi kalian nggak usah repot-repot bawa handuk. Oke, mungkin itu saja guys kalau di kamar mandi. Isinya cuma itu aja sih guys. Kemudian apalagi ya? Oke, kita masuk ke ruangan lagi ya guys. Tadi sebenarnya sudah kita bahas semua. Apalagi ya? Paling nanti untuk menambah keromantisan kalian dengan pasangan, biasanya kalian temukan tempat duduk, tapi tempat duduknya itu bentuknya seperti
tempat tidur guys. Jadi kalau kalian duduk bersama pasangan kalian enak di situ. Tapi kalau kalian lagi nggak beruntung, biasanya kalian dapatnya hanya tempat duduk aja seperti ini, seperti sofa misalkan seperti itu. Nah, yang perlu kalian cermati ya untuk menambah keindahan, keromantisan dengan pasangan, kalian pilih kamar tidur ya, bilang ke resepsionisnya yang pemandangannya bagus di luar. Misalkan kita buka kacanya ya guys. Ini kalian pilih yang pemandangannya bagus guys. Misalkan pemandangnya kolam renang atau hamparan view dari kota tersebut. Ya guys, enaknya sih di atas. Jadi biar misal kalian kalian ada di Batam ya. Nah, kalian bisa melihat hamparan kota Batam. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa ngopi di situ sama pasangan sambil melihat kota Batam. Kan indah ya guys, seperti itu. Oke guys, jadi biar kalian itu tetap rapi di ruangan hotel ini, kalian jangan buang sampah sembarangan. Ini pasti disediakan yang namanya tempat sampah ya guys. Itu udah pasti guys. Kita harus jaga kebersihan benar-benar guys. Nah, biasanya guys, bagi orang muslim ini kan pasti ya sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu ketika di ruangan kalian kan bingung kan ya, hadap kiblatnya kemana, arah baratnya. Nah, kalian nggak usah repot-repot guys. Kalau hotel yang memang bukan hotel melati ya, hotel sudah berkelas, pasti dia akan ada penunjuk arah waktunya di setiap kamar itu. Misalkan ya di kamar ini ada pasti di mana ya, kita lihat. Oh ada guys tuh guys, di sana guys. Ada yang namanya kiblat guys. Jadi kita tinggal ngikutin arah kiblat petunjuk itu aja. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan, ini biasanya di hotel itu tidak disediakan sajadah guys. Jadi kita kalau misalkan nggak bawa sajadah, kita sholatnya cukup di karpet ini guys. Cuma kan mungkin bagi orang yang suka kesucian dianggap kurang suci ya, karena udah diinjak-injak orang. Karena sebelum kita kan pasti ada tamu yang sudah nginep di sini. Nah, saya sarankan kalian kemanapun kalau kalian nginep di hotel, bawalah selalu sajadah biar kalian ketika sholat lebih enak, rasa lebih nyaman seperti itu guys. Kemudian lampu yang digunakan biasanya lampu ini guys, yang romantis di hotel, misalkan lampu ini guys ya. Jadi lampunya bukan lampu penerangan yang dari atas satu pintu, tapi biasanya terbagi-bagi. Kalian bisa menggunakan lampu tidur ini, atau kalian bisa menggunakan cuma lampu-lampu yang di pinggir-pinggir seperti ini guys. Jadi memang sengaja tidak ditaruh lampu yang di tengah, jadi biar menambah. Oke guys, mungkin itu saja review tentang kamar hotel apabila kalian liburan dan kalian butuh hotel, sehingga kalian bisa melihat informasi dari saya terkait serba-serbi apa aja yang ada di kamar hotel. Nah, oh ya tadi saya ada yang lupa guys. Biasanya perempuan itu kan kalau mandi rambutnya basah ya. Biasanya di hotel itu sudah disediakan hair dryer. Nah, pasti udah disediakan. Ini contohnya guys, udah disediakan guys. Ini guys, jadi disediakan hair dryer. Jadi bagi perempuan yang menginap itu nggak usah lagi bawa pengering rambut atau hair dryer seperti itu guys. Oke guys, sekian dulu review saya terkait dengan kamar hotel. Nah, jangan lupa ya guys, mohon bantuannya untuk subscribe, like, and comment channel YouTube saya ya, Aryan Ngapa.